2. Jingga merasa tak enak pada semua tim yang seharian ini ditegur oleh angkasa. Lapun beranjak berdiri tapi tetap memegang selimut yang menutupi bagian tubuhnya yang terbuka. Jangan salahkan mereka, aku yang mengusulkan konsep ini. Kalau mau ganti enggak apa-apa, tapi jangan marah dengan mereka. Tegur Jingga yang mana membuat angkasa menghela nafas kasar. Ganti konsep, jangan berikan model baju yang sangat terbuka. Ucapnya sebelum beranjak pergi. Jingga terdiam mematung, menatap kepergian angkasa. Apa bos kalian marah? Tanyanya pada Ricky. Tak mau merusak mood Jingga, Ricky memberi alasan. Pria juga punya palang merah. Nah, hari ini hari palang merahnya si Tuan. Jadi, begitulah. Sapu jatuh saja dia pasti akan menyalahkan sapunya. Kamu tenang saja Nona, Tuan angkasa biasanya sangat ramah. Karena ada semut saja di hatinya yang membuatnya merasa gelisah. Jelas Ricky panjang lebar. 6. Sedangkan angkasa, pria itu suka ke ruangannya. La duduk di kursi kebesarannya dan mengusap kasar wajahnya. Dia, 22. Menyadari perubahan keadaan hatinya, dan begitu terang-terangan mengungkapkan rasa tidak sukanya. Ada apa denganku? Kenapa aku begitu emosional sekali hari ini? Gumam angkasa bingung. 15. Di sekolah, Arga dan Artan fokus mendengar penjelasan guru. Keduanya tengah menempelkan kacang hijau di atas sebuah kertas gambar. Begitu juga dengan murid lainnya termasuk Nara. Mereka mengerjakannya tanpa ribut. Abang, lemnya ndak ada lagi. Tanya Artan melirik pada sang abang yang tengah fokus mengerjakan tugasnya. 1, enggak ada, abis. Balas Arga. Artan mengerucutkan bibirnya, ia berbalik dan menatap Nara yang masih memiliki banyak lem. Sebenarnya gengsi untuk meminta. Namun, tak mungkin tugasnya tidak selesai hanya karena lem habis bukan? Nala, boleh minta lemnya. Nara mengangkat pandangannya, biacanya panggil cicil nenek Lonbeng, kenapa cekalang benel ngomongnya Desisnya. 3. Altan bilang nenek Lombeng kalah, Nala kalah juga. Namanya sebenarnya siapa? Cupalno. Kesabaran Artan yang setipis tisu membuat anak itu kesal dibuatnya. 6. Nara memutar bola matanya malas, mau apa? Minta lem, punya Altan abis. Artan menunjukkan wadah lemnya Yabak sudah kering. Tanpa banyak kata, Nara meraih tempat lem milik Artan dan membagi lemnya sedikit. Artan fokus menatap apa yang Nara lakukan. Dirinya pikir Nara banyak memberikannya lem. Nyatanya, hanya seujung sendok saja. Kok sedikit? Protes Artan. Kalau dikaci itu bel cukul, bukan malah-malah. 4. Artan kesal, ia meraih tempat lemnya dari tangan-tangan Nara. Makasih cicil nenek. Ucapnya sebelum kembali menghadap depan. Nara mendesis sinis mendengarnya, cicil nenek. Cicil nenek. Dia itu bibil telompet. Monyong telus bibilnya macam kelbo. Oke anak-anak, lihat ke sini. Nara dan murid lainnya mengangkat pandangannya menatap ke arah guru yang sedang menarik perhatian muridnya. Mereka jadi menghentikan kegiatan yang ada dan fokus menatap guru yang sedang berbicara. Karena sebentar lagi hari ibu, sekolah akan ada pentas. Siapa di sini yang bisa menari 4. Nara mengangkat tangannya membuat semua murid menatapnya. 23. Wah, Nara bisa menari ya sayang. Nara mengangguk pelan, tetapi tatapannya terlihat berbeda. Dia memang pandai menari, walau tidak kursus. Tapi mendengar kata hari ibu, Nara sedikit ragu dibuatnya. Nala bikanali tapi ndak ada bunda, boleh. 2. Guru itu merubah ekspresinya, ia lupa jika satu muridnya bukanlah keluarga cemara. Tentu boleh sayang. Ayah Nara juga bisa datang dan melihatnya. Terang guru itu. Nata terdiam, meremacari jemarinya.
Artan dan Arga dapat melihatnya Nara yang tengah menahan tangis. Di saat nanti semua anak membawa bunda mereka, hanya Nara yang tak membawanya. "Ndak apa-apa Nala, nanti pinjam bunda Altan." Celetuk Artan secara tiba-tiba. Arga tak protes, anak itu hanya diam. Mungkin karena ia merasa kasihan juga dengan Nara. "Boleh?" tanya Nara dengan tatapan berbinar. 1. Arta mengangguk semangat, "Boleh. Pinjam boleh tapi kredit ndak boleh." "D. Bunda bika dikredit juga ya?" "Nala balu tahu," gumam Nara. Berbeda dengan Arga yang menyadari jika Artan hanya asal bicara. 67. Gemeskaan 8. Dua lagi kawan, jangan lupa dukungannya. 24. Kekesalan Arga. Jingga. Jingga yang akan masuk ke dalam mobilnya mengurungkan niatnya. La berbalik menatap heran pada angkasa yang berlari menghampirinya. Merasa tak ada yang tertinggal, kenapa pria itu datang menghampirinya. "Boleh aku numpang di mobilmu?" 1. Numpang. Heran Jingga. La melirik ke arah mobil di sekitarnya yang terparkir. Memangnya, dari sekian banyak mobil di sana salah satunya bukan mobil angkasa. "Ya, mobilku di bengkel. Tapi aku harus menjemput Nara, karena kalau supir yang menjemput, dia akan marah. Kamu tahu sendiri kalau anak-anak sudah marah membujuknya sangat susah. Jadi, apa boleh aku menumpang di mobilmu? Nanti turunkan saja aku di bengkel, kamu bisa lanjut pulang." Terang angkasa. 2. Jingga menimbang-nimbang, dia ragu untuk mengabulkannya. Sebab, Arga pasti akan marah jika tahu dia bersama seorang pria. Jangankan satu mobil bersama angkasa, kemarin hanya mengobrol bersama saja Arga sudah menduga keduanya punya hubungan. "Cek, ayo. Aku tak mau Nara marah padaku." Jingga protes saat angkasa merebut kunci dan main masuk ke dalam mobilnya. Ingin protes, tapi ia juga sudah terlambat. Akhirnya, terpaksa ia turut masuk ke dalam mobil. 3. Angkasa melajukan mobil milik Jingga dengan kecepatan sedang. Senyumannya menghiasi bibirnya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Entah mengapa, hatinya merasa berbunga-bunga menahan perasaan senang. "Om enggak nikah lagi." Nara sepertinya sangat ingin punya ibu sambung. Celetuk Jingga mencairkan suasana. Angkasa tersenyum sambil menatapnya sejenak, belum ada yang nyantol di hati. "Masih cinta sama mantan istri ya? Kalau gitu kenapa cerai?" Jingga mendadak penasaran bagaimana hubungan angkasa dengan mantan istrinya. Setelah dia dan Delvin menikah, hanya selang beberapa bulan saja angkasa menikah dengan seorang wanita yang juga seorang model. Tapi sebelum menggeluti dunia bisnis, angkasa merupakan seorang pilot yang memilih berhenti dari pekerjaannya setelah kelahiran putrinya. Entah kapan tepatnya angkasa tertarik dengan skincare, Jingga tidak tahu. Padahal, pria itu bukanlah dokter kecantikan. Dia memilih karirnya, membuatku harus meninggalkan karirku demi putri kami. Yah, aku tak bisa meninggalkan Nara dan melepas tanggung jawabku pada pengasuh. Hingga akhirnya, aku memutuskan untuk menjadi seorang pembisnis. 3. Jingga mengangguk paham atas penjelasan yang angkasa katakan. Kenapa enggak bekerja di Rodriguez Company aja? Angkasa tersenyum hambar, dianggap saja tidak pernah. Bagaimana bisa aku bekerja di sana? 3. Jingga melipat bibirnya, ia lupa akan hal itu. Dia tidak tahu apa masalah yang terjadi antara keluarga Rodriguez dan angkasa. Tuan Yuda pun jarang sekali menyinggung angkasa seolah pria itu tak memiliki anak selain Erwin. Hanya 25 saja, kalau ada acara besar, angkasa pasti hadir di sana. 1. Sudah sampai. Seru angkasa membuyarkan lamunan Jingga. Sudah sampai. Berapa lama dia melamun? Astaga, Jingga sampai tak sadar jika mereka telah tiba di sekolah. Angkasa turun lebih dulu,
ia menghampiri ketiga anak yang sedang menunggu di depan gerbang bersama satpam sekolah. Tak ada anak lain selain mereka. Yah, Jingga dan Angkasa terlambat menjemput ketiga anak itu. Loh, Bunda Altan mana? Om Taloh di mana Bunda Altan? Jangan ditaloh cembalangaan. Ndak ada celepnya. Pekik Artan dengan mata membulat sempurna. Arga mencari keberadaan Jingga, ia tahu persis mobil yang digunakan Angkasa adalah mobil milik sang bunda. 2. Bunda di sini sayang, Jingga keluar dari mobil, ia berlari kecil menghampiri kedua anaknya. Bunda, Altan kila ditaloh cembalangan cama om ini. Artan memeluk Jingga dengan sayang. Anak itu memang penyayang, dan selalu menunjukkan rasa sayangnya lewat ucapan dan sikapnya. Berbeda dengan Arga, dia jarang menunjukkannya. Namun, anak itu menunjukkan rasa sayang lewat kepekaannya. 1. Kalian datang bersama? Tanya Arga dengan pandangan aneh. Jingga mengangguk pelan, Om Angkasa numpang sebentar, mobilnya lagi di bengkel kan kasihan. Gak apa-apa ya. Arga tak menjawab, ia memilih masuk ke dalam mobil begitu saja. Jingga merasa tak enak, ia menatap Angkasa yang saat ini menggendong Nara. Takut pria itu tersinggung atas ucapan Arga baru saja. Maaf, Arga baru mengenal Om jadi agak sensitif. Tak masalah, anak-anak memang seperti itu. Ayo, kita pulang. Angkasa memasukkan putrinya ke mobil, lalu ia beralih membawa masuk Artan dan memastikan keduanya duduk dengan baik di dalam. Ayah tumben kali jemput, biacanya Pak Cupil. Celetuk Nara yang mana membuat Angkasa kaget begitu juga dengan Jingga. Lah jadi menatap Jingga dengan gelisah. 6. Haha Nara suka lupa, biasanya aku yang menjemputnya. Supir yang jemput kalau dia mau jajan ke taman kota. Yah, anak ini memang suka sekali berbicara. Tolong siapapun, Angkasa rasanya ingin tenggelam saat ini juga. Seolah sikap modusnya terbongkar begitu saja akibat ulah putrinya. Padahal, tadi dia sudah mengajukan alasan yang cukup jelas tapi dengan jujurnya Nara mengatakan yang sebenarnya. Ya sudah, ayo. Jingga masuk ke dalam mobil, ia memilih menghiraukan apa yang Nara katakan tadi. Angkasa akhirnya bisa bernafas lega, dia pun turut masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesinnya. Matanya menatap Jingga sejenak yang sedang bermain ponsel. Namun, wanita itu belum mengenakan sabuk pengaman. Terlihat sekali Jingga sedang serius. Maka dari itu, Angkasa berinisiatif memakaikannya sabuk pengaman. Jingga kaget saat pria di sebelahnya memasangkan sabuk pengamannya. Senpat, keduanya saling tatap. Waktu seperti berhenti berputar akibat suasana yang ada. 26. Apa mobil ini tak bisa berjalan? Arga sudah panas melihat kedekatan keduanya. Seakan ada api yang keluar dari kedua telinganya melihat perbuatan Angkasa pada bundanya. 1. Maaf. Angkasa kembali menarik dirinya dan fokus menatap depan. Teknologi sudah tidak seperti dulu. Sekarang sudah ada taksi, Om kehabisan uang ya jadi numpang di mobil ini. 83. Arga. Jingga menegur putranya. Sebab, bahasa yang Arga kenakan sangat tidak sopan menurutnya. 1. Arga memutar bola matanya malas, ia memilih membuang pandangannya dengan perasaan kesal. Jingga menggelengkan kepalanya melihat sikap putranya itu. Lalu, kembali menatap Angkasa dengan perasaan bersalah. Om, maaf. Angkasa tersenyum, putramu itu pencemburu akut. Sama halnya seperti Nara, dia juga tak suka aku dekat dengan wanita lain. Aku bisa mema. 22. Kok Nala lagi? Ayah yang dapelnah mau kali pacal, kenapa Nala yang kalah? 12. Sudahlah, Angkasa ingin menghilang saja saat ini. Putrinya terlalu jujur, membuatnya terpojok. 2. Yang ketiga, satu lagi ya 7. 27.
Suami. Angkasa justru mengarahkan mobil Jingga menuju sebuah mall. Tentunya, hal itu menjadikan Jingga bingung dibuatnya. La akan protes, tapi mobil itu sudah keburu masuk ke dalam parkiran dan terparkir dengan rapi. Kenapa kita ke mall? Om mau turun di sini. Protes Jingga. Sebab, dia sama sekali tak ada rencana mau ke mall ini. Aku perlu mencukur rambut dan semalam Nara meminta main di playground. Akan lebih seru jika Arga dan Artan ikut juga kan. Biar Nara ada teman main. Ajak Angkasa. D. Jingga terdiam, terus aku gimana? Kalau mau, temani aku juga boleh. Balas Angkasa asal. 4. Jingga menatap kedua anaknya, Arga tampak memejamkan matanya sepertinya anak itu tertidur. Tapi, tidak dengan Artan. Mendengar acara bermain anak itu langsung melebarkan matanya dan bersiap menyambung obrolan. Altan da papa bunda ternenin cicil nenek lombeng ini main. Lelah hati Altan, benelan. Seru Artan dengan senyuman mereka. 5. Telus. Telus bilang cicil nenek lombeng. Lama-lama bibil Altan nala kunci yah bial jadi kelbo. Yang milip kelbo kan nala, kenapa jadi Altan? Kedua anak itu sibuk berdebat, sampai-sampai Arga terbangun dari tidurnya dan melihat sekitar. Dia menyadari ini bukan rumahnya melainkan parkiran mall. Matanya menatap sang bunda meminta penjelasan. Kita main sebentar, gak apa-apa ya? Ucap Jingga sedikit takut. Aku mau pulang. 2. Main cebental aja abang. Kalau ndak mau ya kudah, tinggal cendili di parkiran. Nanti diambil cetan parkil, balu tahu laca. Arta yang ingin main tentu saja mendukung Jingga. La menakut-nakuti abangnya itu berharap Arga takut dibuatnya. Cetan kan lebih takut cama Alga. Cicit Nara yang mendapat pelototan tajam dari Artan. 4. Kalau ngomong jangan cuka terlalu jujur, ndak cehat, ucap Artan. Angkasa keluar dari mobil lebih dulu, ia membuka pintu mobil bagian belakang untuk anak-anak. Nara dan Artan turun lebih dulu, keduanya berjalan bergandengan. Tinggal Arga yang sepertinya enggan dan melirik kesal pada Angkasa. Ayo, kita bisa makan siang setelah ini. Om tahu kanmu lapar bukan? Mana ada? Saat Arga berucap seperti itu, tak lama perutnya berbunyi keras. Angkasa tersenyum mendengarnya. 2. Ayo turun. Terpaksa, Arga turun. La jalan lebih dulu dan meninggalkan Jingga bersama Angkasa. Tak hanya kesal pada Angkasa. 28. Arga juga kesal dengan Jingga. Ayo ajak Angkasa sembari tangannya masuk ke dalam saku celananya. Jingga berjalan beriringan dengan Angkasa, mengikuti ketiga anak di depan mereka. Dia baru sadar, ketiga anak itu sudah seperti anak kembar. Nara yang menggandeng tangan Artan dan Arga yang berjalan sendiri memantau keduanya. Artan dan Nara suka sekali berdebat. Tapi, lihat sekarang. Jalan saja harus bergandengan, gumam Angkasa menahan tawanya. 1. Benar, sangat lucu. Jingga juga gemas dengan keduanya. Aku lucu. Ucapan Angkasa membuat Jingga terheran-heran. Om udah tua bangka, apanya yang lucu? Jingga berlari kecil menyusul anaknya. Meninggalkan Angkasa yang menggelengkan kepalanya. Tingkahnya tidak pernah berubah, sangat menggemaskan. Angkasa jadi senyum-senyum sendiri melihat tingkah Jingga. Setelah mengantar ketiganya ke playground, Jingga menemani Angkasa di barbershop. Tadinya Jingga ingin menemani anak-anak di sana, tapi tidak boleh orang dewasa yang masuk. Anak-anak sendiri sudah ada pegawai yang mengawasi, jadi Jingga sedikit tenang dengan itu. Daripada menunggu di luar, lebih baik ia menemani Angkasa. Kalau lapar pesan makan saja. Ucap Angkasa menatap Jingga dari pantulan cermin di depannya. Lia, aku belum lapar. Balas Jingga dan kembali bermain ponselnya. Mau potong seperti apa Pak? Tanya barber saat akan mengerjakan rambut Angkasa.
La memberi beberapa pilihan terbaik, tapi angkasa bingung ingin memilih yang mana. Sampai, dia melihat ke arah Jingga yang sedang menatapnya. Coba tanya wanita di sana. Unjuk angkasa. 1. Barber itu menurut, ia mendekati Jingga dan menunjukkan gambar yang ada. Tentu saja, Jingga yang tiba-tiba disodorkan seperti itu sangat bingung dibuatnya. Suaminya minta dipilihkan Kak. Ucap Barber itu. 2. Suami. Tapi kami. Tolong pilihkan, aku bingung ingin memilih yang mana. Menurutmu, mana yang bagus? Angkasa menyela perkataan Jingga yang ingin membenarkan status mereka. Terjebak dengan perkataan angkasa, Jingga memutuskan untuk memilih. Dia melihat beberapa gambar dan 29. Pilihannya jatuh pada model undercut. Sepertinya cocok untuk angkasa agar pria itu terlihat lebih muda dari umurnya. Ini saja, biar On gak kelihatan tua walau udah punya cucu. Ucap Jingga sambil menatap pada angkasa yang menatapnya tan terima. Memangnya aku tua? Mana cucuku? Nara saja masih kecil. Protes angkasa. Arga dan Artan kan secara gak langsung cucu Om juga dari Papa Erwin, iya kan? Kata Jingga tak mampu membuat angkasa protes. Benar, secara tak langsung si kembar juga cucunya. Hais, angkasa dibuat mengempatruk kepalanya yang tak gatal. 3. Tapi kan beda. Beda apanya? Marga kalian sama bukan? Ya, angkasa tak bisa lagi protes. Dia pasrah saat Barber mulai mengerjakan rambutnya. Jingga berhasil membuat angkasa tak bisa lagi membalasnya. Aku keluar sebentar, mau beli minum. Jingga pamit pada angkasa. Jingga mencari stand minuman di sekitar barbershop agar tak terlalu jauh. Sampai, matanya menangkap sebuah stand minuman yang terlihat menggiurkan. Gegas, ia menghampiri stand itu. Bertepatan dengan itu, ada seorang wanita berkursi roda yang juga berada di sisinya. 2. Grentea 1. Grentea 1. Keduanya kompak mengatakan itu berbarengan. Hal tersebut, refleks membuat keduanya saling pandang. Mata Jingga menatap pada seorang wanita yang tak asing di matanya. Keningnya mengerut dalam, otaknya mencoba berpikir keras. Selva. 34. Map kemalaman. 30. Getaran aneh. Wanita bernama Selva itu menatap Jingga dengan heran. Raut wajahnya menunjukkan tanda kebingungan dan mencoba untuk mengingat kembali. Setelah sekian detik, barulah Selva merubah raut wajahnya. Matanya membulat sempurna dan menunjuk Jingga yang ada di hadapannya. Astaga, Jingga. Jingga si bintang sekolah. Jingga tersenyum, sekarang aku bukan bintang lagi. Apa kabar Selva? Udah lama banget kita tidak bertemu ya. Lia, udah lama banget. Aku gak ngangka kamu masih aja cantik kayak dulu, malah makin cantik. Sampai pangling. Selva dan Jingga adalah satu angkatan di sekolah SMA. Keduanya terbilang cukup dekat, tapi tak sedekat itu. Jingga yang sering mengikuti ajang lomba di sekolah tentunya jadi perhatian Selva. Tapi, Jingga memiliki sifat yang ramah pada semua termasuk Selva hingga keduanya bisa saling dekat. 1. Akhirnya keduanya membeli minuman yang dimau dan baru memilih meja untuk mengobrol sebentar. 7 tahun berarti kita gak ketemu ya. Itu udah lama banget, sampai aku udah punya anak dua kita baru ketemu lagi. Ucap Jingga sembari menikmati minumannya. Oh ya. Kamu kelihatan masih muda banget, kayak gadis. Aku enggak mengira kamu ternyata udah menikah ya. Selva tak melihat perbedaan jauh dari Jingga. Sama halnya dengan Jingga yang tak melihat perbedaan dari Selva. Aku malah baru mau nikah, 2. Oh ya. Kapan? Dengan siapa? Jingga merasa ingin tahu, dia sangat antusias mendengarnya. 1. Selva tersenyum dan mengaduk minumannya. Ada, sama seorang pria idaman lah pokoknya.
Pokoknya kamu harus datang nanti ya. Tapi, maaf. Selva mengatupkan tangannya dengan tatapan memelas. Aku gak bawa undangannya, aku undang secara VIP saja ya. Jingga tertawa kecil mendengarnya, dia tak masalah sebenarnya. Sudah lama tak datang ke undangan pernikahan setelah lama ada di Bali. Tapi begitu kembali, dia justru bertemu dengan teman lama yang sudah tak pernah ia hubungi lagi. Enggak masalah, aku jadi tamu VIP berarti nih ya. Lihat dong. Harus. Pokoknya kamu harus datang, nanti acaranya tanggal 27 di gedung Hotel Purnama pagi hari. Aku tunggu kedatangan kamu. 1. Jingga mengangguk, ia segera menghabiskan minumannya dan mengecek ponselnya. Ternyata banyak panggilan dari angkasa yang bertanya di mana dirinya. Jingga segera membalasnya dan melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 1 siang. Oh ya, kamu di sini dengan siapa? Sendiri. Tanya Jingga yang tak melihat keberadaan seseorang pun di dekat Selva. 31. Selva menggeleng, enggak, tadi kesini dengan. Selva mendekatkan wajahnya, ia membisikkan sesuatu pada Jingga seolah tak boleh ada yang mendengar. Calon suami. Jingga terkekeh kecil mendengarnya, romantis ya yang bentar lagi nikah. Selva jadi tersenyum malu diledek seperti itu. Ya, dia juga pria yang sangat romantis. Bahkan, rela menungguku koma selama 2 tahun lamanya karena kecelakaan. Hingga akhirnya, di tahun ini kami menikah. 1. Aku harap semuanya lancar ya. 2. Terima kasih Jingga, semoga pernikahanmu selalu langgeng. Jingga terdiam dengan senyum dipaksakan. Harapan yang Selva lontarkan sudah terlambat. Pernikahannya hancur akibat cinta lama. Yah, cinta seorang diri itu sangat melelahkan. Jingga lebih nyaman dengan kehidupannya yang sekarang. Sementara itu si kembar dan Nara sudah selesai dengan acara main mereka. Keduanya menunggu kedatangan Jingga di ruang tunggu. Namun, Artan merasa ingin buang air kecil. Dia sudah sangat tidak tahan yang mengharuskan Arga mengantarnya. Nara, ingat, jangan kemana-mana kalau enggak mau dijual orang. Tita Arga pada Nara yang asik melihat pertunjukan badut di depannya. Lia, jangan lama ya. Kalau Nala dijual, kalah Alga. Balasnya. Kenapa jadi aku yang salah? Desis Arga kesal. Ayo Artan, kamu tuh selalu aja kebelet kalau lagi di luar. Arga membawa Artan ke toilet, ia memastikan adiknya itu masuk di bilik toilet yang kosong. Setelahnya, Arga menunggu dengan anteng di depan pintu toilet. Takut-takut, adiknya membutuhkannya. Tapi bertepatan dengan itu, seseorang keluar dari bilik toilet yang lain. Mata Arga menatap pria yang tak asing di matanya. Lah ingat jika dia itulah yang kemarin mengobrol dengan ayah temannya. Delvin, Arga mengingatnya. Namun, sepertinya pria itu belum menyadarinya. Merasa ada yang melihatnya, Delvin yang sedang mencuci tangan mengalihkan pandangannya. Lah merubah raut wajahnya kala menangkap keberadaan Arga tak jauh darinya. Loh, teman Narakan. Tebak Delvin dan mematikan keran air di depannya. Arga mengangguk pelan, dia tak terbiasa berbicara dengan orang yang tidak dikenal. Biasanya perasaannya biasa saja. Tapi, ketika melihat Delvin dia tidak tahu mengapa seolah ada getaran aneh di hatinya yang membuat perasaannya gelisah. 3. Kesini dengan Om Angkasa juga. Delvin berjongkok di hadapan Arga, ia menatap dalam anak di hadapannya itu. Lagi-lagi, balasan Arga hanya mengangguk saja. Matanya dan Delvin saling tatap dengan jarak dekat. Kedipan mata keduanya sang mirip. Sejenak, Delvin tertegun melihat kedua mata anak di hadapannya itu. Lah merasa tak asing, seolah jantungnya berdetak kencang entah karena apa. 6:32. Ceklek. Leganya, melingankan beban pelut. Tatapan keduanya terputus sesaat Artan keluar,
keduanya langsung menatap ke arah bocah menggemaskan yang berjalan menghampiri mereka sembari mengelus perut gembulnya. Kalian kembar ya? Sangat manis, Om juga berharap nanti punya anak kembar seperti kalian. Ucap Delvin yang mendapat tatapan sinis dari Artan. 6. Kata Om Lapa beda publik beda hasil. 3. Delvin shock bukan main. Bagaimana anak sekecil itu dapat menangkap omongan orang dewasa dengan begitu detail? Cepat cuci tangan, Bunda sudah tunggu kita. Titah Arga. Artan mengangguk, ia melengos dari Delvin dan mencuci tangannya. Karena jarak wastafel yang tinggi, membuatnya harus menjinjit. Delvin merasa kasihan, dia pun meraih Artan dalam gendongannya dan membantunya mencuci tangan. Om. Delvin, panggil saja Om Delvin biar kamu enggak bingung, ucap Delvin setelah menurunkan kembali Artan. Ya, Om coklat tebus mula. Terima kasih. 8. Delvin terkejut, begitu juga dengan Arga. Tanpa mengatakan apapun, Arga meraih bibir Artan dan mengapitnya gemas. Kali ini, Artan sudah seperti bebek yang siap mengoceh. Abang. Jangan begitu ke orang, nanti Bunda marah. Tapi abang ke ayah Nala juga gitu, sama aja. Protes Artan tak mau kalah. Sudah tidak apa-apa. Ayo, Om antar kalian ke Bunda kalian. Ajak Delvin, sebab dia tahu tak mungkin perempuan masuk ke dalam toilet pria. Si kembar jalan lebih dulu, sedangkan Delvin jalan di belakang mereka. Melihat keduanya, Delvin merasa seolah ada ikatan antara mereka. Perasaannya berdesir tak karuan kala menatap mata kedua anak kembar itu entah apa alasannya. Arga, Artan, lama sekali keluarnya. Delvin menghentikan langkahnya, ia menatap pada angkasa yang ternyata sudah menunggu di depan toilet sembari menggandeng tangan Nara. Angkasa yang melihat kehadiran Delvin seakan terkejut. Delvin, kamu di sini juga. Dia tidak tahu, kenapa semesta selalu pertemukan mereka di satu waktu seperti ini. 1. Delvin memasukkan tangannya ke dalam saku celananya dan menegakkan tubuhnya. Helaan nafas terdengar. 33. Menatap heran pada omnya itu. Lia, aku sedang berbelanja dengan Selva di sini. Apa ada masalah? Kenapa kelihatannya om begitu takut bertemu denganku? 82. Hari Minggu rasanya mau rebahan, tapi ingat kalau banyak yang nyari aku 9. Jangan lupa dukungannya kawan. 34. Boleh lihat foto ayah. Kenapa gak nungguin aku dulu sih tadi? Main buru-buru ke parkiran aja. Tahu enggak? Tadi aku ketemu teman lama, om kayak kebelet bab aja sih. Jingga masuk ke dalam mobil, setelah angkasa memberi pesan padanya jika dia membawa anak-anak ke parkiran. Heran, tapi Jingga tetap menurut menyusul ke parkiran walau sambil mengoceh kesal. Angkasa menatap sejenak ke arah ketiga anak duduk di kursi belakang sedang sibuk menghabiskan es krimnya. Untungnya, ketiganya sudah makan sebelum bermain jadi tinggal jam ngemil mereka saja. Tadi anak-anak bertemu Delvin. Apa? Jingga membulatkan matanya, kaget dengan apa yang angkasa katakan. Ya, tapi dia keburu pergi menjemput calon istrinya. Jingga sedikit tenang, walau hatinya sedikit merasa tercubit sakit mendengar mantan suaminya akan kembali menikah. Jika ditanyakan, apa dia masih mencintai Delvin, jawabannya Jingga tidak tahu. Hatinya merasa sakit dan seolah tak terima apa yang Delvin lakukan padanya 5 tahun lalu. Bahkan, kehidupan pria itu sangat baik. Berbeda dengannya yang harus menyembuhkan lukanya sendiri. 2. Kamu enggak apa-apa. Angkasa menangkap raut wajah Jingga yang berbeda. Enggak, aku enggak apa-apa. Jingga mencoba tersenyum, walau angkasa tahu itu hanya senyuman palsu. Kamu masih mencintainya. Tebak angkasa. Jangan bahas itu di sini. Pinta Jingga sembari melirik kedua putranya. Tak Jingga sadari, Arga penasaran dengan apa yang keduanya perbincangkan.
Tapi sayangnya, ia tak dapat mendengarnya. Oh, Jingga menjalani harinya seperti biasa. Pagi, dia mengantar si kembar sekalian pemotretan. Siangnya, ia akan menjemput keduanya. Tak ada spesial dari hari-harinya. La mencoba menyibukkan dirinya dengan bekerja dan menemani kedua putranya. Jingga, Papa boleh bicara sebentar. Jingga yang baru saja kembali setelah menjemput anaknya pun menghentikan langkahnya. La menatap Arga dan Artan dan meminta keduanya untuk masuk kamar lebih dulu. Untungnya, si kembar menurut. Jadi Jingga bisa menghampiri Ferdi yang sedang duduk di sofa ruang keluarga. Papa ingin bicara apa? Tanyanya setelah mendudukkan dirinya. 5 tahun sudah kamu dengan statusmu sekarang ini, tidak ada rencana untuk menikah lagi. 1. Jantung Jingga rasanya berdetak cepat mendapat pertanyaan seperti itu. Dia mendadak gelisah, mencoba. 35. Mengalihkan pandangannya sembari otaknya berpikir jawaban pas yang nanti akan dia berikan pada sang papa. 1. Arga dan Artan terus bertanya di mana ayah mereka bukan. Kamu bisa menikah lagi dan berikan ayah untuk mereka. Papa punya beberapa kenalan, sepertinya sangat cocok untukmu. Bagaimana? 3. Maaf Pak, untuk sekarang ini Jingga belum berpikir ke sana. Jingga masih fokus urus anak-anak dan menemani mereka. Rasanya, Jingga belum terpikirkan tentang menikah lagi. Maaf ya Pak, bukan Jingga bantah Papa tapi. Ferdi menepuk bahu putrinya, ia mengerti apa yang Jingga rasakan. Tak mudah sembuh dari apa yang sudah dilalui putrinya. Dia merasa Jingga butuh waktu untuk berpikir ulang tentang usulannya ini. 4. Ya udah, untuk sekarang mungkin kamu masih fokus ke anak-anak. Tapi, jangan sampai lupa dengan dirimu sendiri. Kamu masih muda. Masih sangat pantas untuk kembali mendapatkan pendamping. Papa mau, kamu kembali menikah dengan pria yang dapat mencintaimu. 1. Terima kasih Pak sudah mengerti. Kalau gitu, aku istirahat di kamar dulu. Jingga pergi ke kamarnya, meninggalkan Ferdi yang menatap kepergiannya dengan helaan nafas berat. Gimana Pak? Jingga mau menikah lagi? Tania tiba-tiba datang dan menyerobot pertanyaan. Ferdi menggeleng, masih belum mau, balasnya yang mendapat helaan nafas kecewa dari Tania. 1. Sementara itu, Jingga masuk ke dalam kamarnya. La melihat si kembar sudah berganti pakaian dan masing-masing memegang sebuah iPad. Jingga memang memfasilitasi keduanya bermain benda itu. Tapi hanya 3 jam saja, selebihnya bermain di luar kamar atau belajar. Bunda, Bunda. Becok ada hal ibu, tapi Nala minta pinjam Bunda boleh. Artan teringat janjinya, ia pun bertanya pada Jingga yang duduk di sebelahnya. Boleh. Tentu boleh sayang. Nanti kalau Hali ayah, gantian Altan pinjam ayahnya ya. Seru Aryan dengan senyuman mereka. 2. Mendengar itu, senyuman Jingga surut seketika. Ada rasa sakit di hatinya mendengar apa yang Artan jatakan. Putranya begitu polos, tak terlalu mengerti dengan bahasa meminjam. Andai putranya paham, apa anak itu akan mengatakan hal seperti tadi. Jingga mengelus wajah putranya lembut walau matanya terlihat berkaca-kaca. Bunda mandi dulu ya, bau asam seharian di luar. Artan mendekatkan hidungnya, dia mengendus aroma sang bunda. Ndak ada bau, halum cepelti biaca. Bau acemnya bunda, Altan cuka. Ucapnya dengan polos. 1. Hahaha, Artan selalu pandai memuji ya. Bunda tinggal sebentar, jangan bertengkar. Jingga buru-buru masuk ke kamar mandi. Dia menutup pintu dan menyalakan keran air bathtub. Tangisan yang tertahan akhirnya pecah juga, Jingga menangis akibat Artan yang menyinggung soal pinjam ayah. Bagi Jingga, itu adalah kata menyakitkan bagi dirinya yang seorang single mom. Walau dia tahu, putranya tak mengerti arti bahasa itu. 36. Aku belum bisa kasih yang terbaik untuk mereka Hicks.
Aku belum mampu memberikan kasih sayang dan cinta mereka yang hilang Hicks. Aku justru memisahkan mereka dengan ayah kandung mereka Hicks. Bagaimana jadinya jika mereka tahu, bahkan ayah kandung mereka sama sekali tidak menginginkan mereka Hicks. Jingga menyandarkan tubuhnya pada bathtub, air matanya terus luruh mengungkapkan rasa sesak di dadanya. Tak ingin isak tangisnya semakin kencang, Jingga menutup mulutnya. Menangis dalam diam itu sangat sakit, jantung seolah terasa ditusuk oleh ribuan belati. Setelah puas menumpahkan tangisannya, Jingga memilih membersihkan dirinya. Setelah selesai, ia keluar dari kamar mandinya. Ternyata Artan tertidur di sofa dengan ipatnya yang masih menyala. La tersenyum melihat anak itu dan duduk di sampingnya. Kebiasaan, selalu tertidur saat bermain. Gumam Jingga. Dia membenarkan letak tidur putranya dan menyimpan kembali iPad itu. Bunda. Jingga menoleh, menatap Arga yang datang membawakannya teh hangat. Awalnya Jingga bingung, dia menerima teh itu dan bertanya pada Arga. Untuk Bunda. Ya, Bunda udah di kamar mandi 1 jam lebih. Takut masuk angin, aku bawakan Bunda teh hangat. 3. Bagaimana Jingga tidak terharu? Putranya membawakannya teh hangat agar dirinya tidak sakit. Sangat menggemaskan. Untungnya punya anak laki-laki, bisa meratukan bundanya. Terima kasih sayang, Arga gak minum juga. Tanya Jingga dan mulai meminum teh itu. Arga tak menjawab, dia duduk di sebelah Jingga dan menatap dalam padanya. Bunda. Arga boleh lihat foto ayah. 31. Satu lagi ya. Jalu, please Arga bapakmu loh kayak pepaya bosok, mending cari sugar daddy buat emakmu. 1. Jangan lupa dukungannya kawan 33. 37. Kembalinya cinta yang hilang. Bunda enggak punya fotonya, sayang. Jingga memberi alasan, dia tak ingin Arga melihat foto Delvin. Sebab, anak itu sudah bertemu dengan mantan suaminya. Jingga takut ketika bertemu kembali, Arga mengatakan yang sebenarnya pada Delvin. Bunda sama sekali tidak menyimpannya. Kenapa? Kening Arga mengerut dalam, satu alisnya terangkat bingung. Jingga terdiam, dia harus memikirkan kembali jawaban yang pas. Sampai, otaknya merasa buntu menjelaskan. Hanya helaan nafas berat yang Jingga keluarkan sebagai jawaban. Arga tak mau, dia tetap menuntut penjelasan. Arga, apa Arga enggak cukup dengan hanya adanya bunda saja? Arga mau tinggal dengan ayah. Apa Arga gak kasihan dengan bunda? Ayah sudah punya keluarga baru, dia tidak akan pedulikan Arga lagi. Kenapa Arga tidak paham juga nak? Air mata Jingga menetes, menahan rasa sesak di D4 danya. Arga mematung, menatap Jingga yang menangis. Ini kali pertama, Jingga menangis di hadapannya. Biasanya wanita itu bersembunyi jika ingin menangis. Tapi kali ini, di hadapannya Jingga menumpahkan tangisannya seolah lelah dengan sikapnya. Arga minta maaf Bunda Hicks. Arga hanya ingin tahu siapa ayah Arga Hicks. Bunda selalu menyembunyikan tentang ayah dari Arga Hicks. Arga minta maaf Hicks. Arga memeluk Jingga. Pelukannya pun terbalaskan, membuat keduanya sama-sama menangis. Bunda bukan enggak mau Arga ketemu sama ayah, bukan. Tapi Bunda takut, Bunda yang lebih tahu apa yang terbaik untuk Arga. Jangan lagi bahas ayah, di sini ada Bunda. Cukup dengan Bunda saja, ujar Jingga yang tambah membuat tangisan Arga. 2. Mendengar ada suara orang menangis, Artan terbangun. Raut wajahnya masih menunjukkan bingung, matanya pun terlihat merah. La melihat Bunda dan abangnya tengah menangis secara bersamaan. Tentu hal itu membuat Artan panik walau mengantuk. Ini kenapa cemua? Kenapa Belcedih cemua Hicks? Hua. Artan paling tak bisa melihat Jingga menangis. Bahkan, sejak bayi saja sudah seperti itu.
6. Ayo, kemari. Enggak papa sayang, hanya ingin menangis saja. Cuci mata, biar bersih matanya. Jingga meraih Artan, dia ikut memeluk anak itu bersamaan dengan Arga. Sejenak Artan menghentikan tangisannya, menatap lekat wajah sembab Jingga. Tak terduga, Artan melepas pelukan Jingga dan meraih ipatnya. Dia menunjukkan sesuatu yang membuat Jingga terbengong. Cuci mata, jangan belcedih. Lihat ini, cuci mata. Artan menunjukkan sebuah foto pria pemilik tubuh berotot dengan 8 kotak di perutnya. Bagaimana putranya bisa tahu kesukaan para wanita? 21. Artan, kamu. Jingga syok bukan main, bagaimana bisa anak itu mengerti? Kata oma ini cumbel energi, bikin semangat balu. Cuci mata, nda uca melana kayak film ikan telbang. Lihat aja, Altan nda papa. Ucap Artan dengan tatapan polosnya. Drama sedih pun terhenti akibat ulah anak menggernaskan itu. 2. 38. Jingga datang ke sekolah si kembar, ia juga mendapat undangan dari guru mereka. Tak hanya dirinya, orang tua murid lain juga hadir termasuk Angkasa. Mereka masuk ke dalam ruang acara yang sudah didekor sedemikian rupa. Wakilkan aku untuk Nara, boleh. Aku minta tolong padamu karena pasti, nantinya para ibu yang akan naik panggung. Bisik Angkasa setelah dia dan Jingga mendapat tempat duduk. Artan sudah bicara padaku, tenang saja om, balas Jingga dan lanjut bermain ponselnya dan Angkasa jadi tenang dibuatnya. Acara telah dimulai, beberapa murid lain menunjukkan bakatnya. Tinggal giliran Arga, Artan dan juga Nara yang akan berbicara mewakili teman sekelasnya. Sorot lampu mengarah pada ketiganya, membuat semua pasang mata tertuju pada mereka. Abang Bikala dulu, bisik Artan, dia malu saat ini. Cek, tugas abang terakhir. Kamu aja sekarang, cepat, balas Arga tak mau kalah. Artan beralih menatap Nara, Nala aja yang bilang, bisik Artan. Nara melirik sinis padanya, Nala bilang apa? Bilang Bunda Nala kabul. Oh. Artan melipat bibirnya, ia menatap tangannya yang kosong. Setiap kali dia gugup, dia akan menatap tangannya sambil menarik nafas dalam dan menghembuskannya dengan lembut. Bunda itu cegalanya, kata bu guru. Bunda bika jadi apa aja. Bunda bika jadi dokter, bika jadi guru, bika jadi teman curhat. Cemua bika, kalna Bunda. Kalna Bunda. Altan itu cupel hello. 4. Semua orang tertawa kecil tapi kata mereka terlihat berkaca-kaca. Sama halnya dengan Jingga, ia menahan haru dan tawa melihat putranya tampil dengan bahasa kadelnya. Altan cama abang cakit, Bunda yang lawat, bukan dokter. Dokter kaci obat, telus pulang. Altan cama abang ditinggal, cuman Bunda yang lawat. Artan. Guru memanggilnya, menunjukkan sebuah kertas yang dipegang. Seharusnya Artan mengatakan sesuai dengan latihan beberapa hari belakangan. Tapi, anak itu justru merangkainya sendiri. 2. Kemarikan. Arga mengambil mik itu dan kembali menatap ke depan. Bunda, kami selalu buat Bunda kesal, marah, dan menangis. Kami selalu buat Bunda lelah karena tingkah kami. Tapi, kami jarang bilang, kami sangat menyayangimu. Bunda. Arga menatap ke arah Jingga yang disoroti lampu. Terlihat wanita itu menangis sembari menahan air matanya dengan tisu. Artan yang melihat bundanya menangis pun panik, menatap Arga yang terlihat berkaca-kaca. Tolong temani kami lebih lama. Jingga mengangguk, isak tangis bahagianya terdengar. Angkasa mengulurkan tangannya, dia ragu ingin mengelus. 39. Bahu bergetar wanita itu. Akhirnya, ia menarik kembali tangannya dan memilih bertepuk tangan bersama orang tua murid lainnya. Pertunjukan terakhir. Nara sudah siap dengan posisinya, mik sudah terpasang di dekat telinganya. Artan berdiri di sampingnya,
menemani Nara sambil keduanya bergandengan tangan. Membawa sebuah lirik yang sangat menyentuh hati. Sedikit demi sedikit engkau akan teman pahit luapkanlah saja bila halus menangis. Nara menyanyikannya sembari tangannya turut bergerak. 35. Anakku ingatlah semua lelah, tak akan tersia. Tak disangka Jingga turut menyambungnya. Wanita itu meraih mic yang diberikan dan berjalan menuju panggung. 1. Nara langsung menutup wajahnya menahan tangis, Jingga tersenyum haru. Dia berdiri di belakang ketiga anak dengan satu cinta yang hilang dalam hidup mereka. Menatap semua orang yang terharu atas apa yang mereka tampilkan. Tak hanya Jingga, Angkasa ikut naik ke atas panggung dan memegang mic menyambung lirik lagu. Menatap ketiganya dengan mata memerah berkaca-kaca. Dia meraih Arga dalam gendongannya. Anehnya anak itu tak protes. Usaha, kau takut pada keras dunia. Angkasa penuh pada Arga yang juga tengah menatapnya. Semua murid naik ke atas panggung dan melanjutkan lirik. Angkasa dan Jingga turut meramaikan suasana dengan ikut bernyanyi. Begitu juga dengan murid lainnya yang sambil mengambil video mereka. Ungkapkan. Jingga memeluk dari depan Nara dan Artan. Matanya menatap pada Angkasa yang juga tengah menatapnya. Cintaku dari hati. Angkasa menyambungnya, barulah keduanya menatap ke depan menyambut tepuk tangan semua penonton. 18. Lagu versi Jumbo ya. Oh ya makasih udah tandai yang salah he. Triple ya. 40. Kenapa kita tidak menikah saja? Selepas dari acara, Angkasa menghadiahkan ketiganya es krim. Tentunya, anak-anak sangat senang, apalagi Artan. Jika Arga, sebenarnya anak itu senang tapi gengsinya saja yang tinggi. Berpura-pura memasang wajah cool tapi hatinya menahan rasa bahagia saat ini. Seminggu 2 kali makan es krim. Biasanya bunda ndak boleh banyak-banyak, cekalang bika banyak. Seru Artan semangat. 1. Jingga menghela nafas pelan. Dia menatap lemah pada es krimnya. Sebenarnya tujuannya membatasi es krim karena jika keduanya sakit, dia akan sangat repot. Tapi lihat, Angkasa membiarkan keduanya memakan es krim. Tak hanya itu, pria tersebut membelikan Nara dan si kembar es krim ukuran jumbo. Bagaimana Jingga tidak hela nafas? Kenapa cemberut seperti itu? Makanlah, apa mau pesan yang lain? Tanya Angkasa melihat raut wajah tak enak Jingga. Ini saja cukup, aku gak suka manis. Balas Jingga dan menghabiskan es krimnya. Seingatku kamu suka manis, iya kan? Kamu sering meminta ayah si kembar membawakanmu martabak. Ya aku pikir, kamu sangat menyukainya. Perkataan Angkasa membuat Jingga menghentikan kegiatannya. Jingga menarik wajahnya. Ia menegakkan tubuhnya dan mencoba mengatur nafasnya. Sejenak, wanita itu terdiam. Barulah, ia beralih menatap Angkasa yang tengah heran padanya. Aku sama sekali tidak pernah meminta dia membawakanku martabak. Jangankan martabak, aku memintanya pulang lebih awal saja dia tidak mau. Terus martabak itu untuk siapa? Bingung Angkasa. 2. Entah. Aku tidak tahu dia cinta sama siapa. Aku tidak tahu siapa wanita yang terbangun dari koma itu. Aku tidak mau lagi berurusan dengan keluarga Rodriguez. Ketus Jingga, moodnya jadi jelek karena Angkasa membahasnya kembali. Terus aku bagaimana? Maksudmu, kamu juga tak menyukaiku. Alis Angkasa terangkat satu, ia menunjuk dirinya sendiri pada Jingga. Tuh Om tahu. Terlanjur terikat kontrak kerja, aku harus melanjutkannya setidaknya sampai kontrak itu habis dan kita tak harus kembali bertemu. Jingga kembali menatap lurus ke depan, melahap es krimnya yang sedikit lagi habis. Angkasa menumpu dagunya dengan tangannya, mengarahkan pandangannya pada wanita cantik di sampingnya. Merasa ditatap, Jingga menolehkan kepalanya. Tak peduli, es krim itu masih ada sebagian di mulutnya. Aku duda dan kamu janda, bagaimana kalau kita bersatu?
Jingga menjauhkan es krimnya, menatap bingung pada paman dari mantannya itu. 3. Maksudmu menikah? Tepat sekali. Jingga justru tertawa, sampai ketiga anak yang tadinya asik menikmati es krim mereka jadi menatapnya bingung. 41. Sana halnya dengan angkasa, yang tak mengira respon Jingga akan seperti itu. Bercanda di siang bolong, itu tidak baik. Sudahlah, ayo kembar. Oma kalian sudah menelepon sejak tadi. Jingga membereskan barang-barangnya. La memasukkan ponselnya ke dalam tas dan memakai tasnya itu. Aku antar. Angkasa bersiap diri, tapi Jingga menunjukkan kunci mobil padanya. Aku bawa mobil sendiri, Tuan. Senyuman Jingga mengembang, kembali menatap kedua anaknya yang sudah siap menunggunya. Ayo sayang, kita pulang. Sampai jumpa Nara sayang, Jingga sempat mengelus kepala Nara sebelum pergi. Suasana kembali sepi, Nara menghela nafas lelah. Dia suka ada Arga dan Artan, hidupnya terasa tidak membosankannya. Hanya saja, kedua anak itu harus pulang bersama bunda mereka. Ayah Ci, lama banget kali iklinya. Lirih Nara. Nara mau kalau Tante Jingga jadi bunda Nara juga. Emang Bika? Mata Nara berbinar terang. Menatap mata angkasa yang sedang tersenyum padanya. Bisa dong. Tapi, janji sama ayah. Ini rahasia kita oke. Kita bekerja sama, Nara bisa kerja sama. 3. Bika-bika. Nala bika kelja cama. Angkasa mengajak Nara pulang setelah tadi keduanya berbincang banyak mengenai hal apa saja yang akan keduanya rencanakan. Sebenarnya bukan rencana yang serius. Angkasa hanya memberitahu Nara jika anak itu tak boleh protes kala dia mengobrol dengan Jingga seperti kemarin yang menyebabkan rencana modusnya hancur begitu saja. Becok ajak bunda makan ceblak ya ayah. Nala mau ceblak yang ada bakco gambal bebek itu. Oke Tuan Putri, siap laksanakan. Angkasa mengusap gemas rambut putrinya, menggandeng tangannya masuk ke dalam rumah. Kamu sudah punya calon istri. Angkasa menghentikan langkahnya, ia terkejut melihat keberadaan Tuan Yuda di rumahnya. Pria tua itu melangkah mendekatinya dengan tongkat yang menopang tubuhnya. Umur yang tak lagi muda membuat Tuan Yuda harus mengenakan tongkat di kesehariannya. Nara masuk kamar Gi sayang, titah angkasa pada Nara. Anak itu menurut, masuk ke kamarnya tanpa bicara. Papa ngapain kesini? Angkasa menatap dingin pada pria tua di hadapannya. Sudah sangat lama, bahkan ia tak ingat kapan terakhir keduanya bertemu. Papa datang hanya ingin memberitahumu soal pernikahan Delvin. Datanglah, jangan sampai keluarga besar kita membicarakan kehadiranmu di acara nanti. Terang Tuan Yuda atas tujuannya datang. Angkasa tersenyum miris, dia duduk di sofa dan menatap lemah pada pria tua itu. Papa menemuiku ketika putra dan cucu kesayangan papa itu punya acara. Karena tidak mau aku mempermalukan kalian, begitu. Apa sejak dulu aku hanya bisa mempermalukan kalian saja? Apa kelahiranku sangat memalukan untukmu? 42. Rasanya air mata angkasa akan menetes. Tapi merasa dirinya seorang pria, tak mau terlihat lemah. Angkasa tidak menangis, dia menahan air matanya di pelupuk mata sambil menatap dalam sang papa yang diam mematung. Papa hanya mengatakan itu saja, jangan berdrama. Papa tak ada waktu untuk menjawab pertanyaan kosongmu itu. Tuan Yuda berbalik, ia melangkahkan kakinya perlahan. Sang ajudan siap siaga mengikutinya dan menjaganya dari belakang. Sampai kapan papa membenciku karena kem 4 Tian Mama? Apa sampai aku juga menyusul mana? Apa papa tetap dengan pemikiran papa jika aku ini anak pembawa sial? 1. Tuan Yuda menghentikan langkahnya, menatap ke depan dengan sorot mata yang dingin. Angkasa berdiri di belakang pria tua itu, D4 danya terasa sesak sulit mengungkapkan kesakitan yang ia pendam selama ini. Kem 4 Tianmu juga tak akan membawa kembali istri papa, Angkasa. Setelah mengatakan itu,
Tuan Yuda melanjutkan tanpa berhenti kembali. Meninggalkan angkasa yang terduduk sambil menutup wajahnya. 23. Tanpa dia ketahui, Nara mengintip dari pintu kamarnya. Menyaksikan betapa rapuhnya sang papa saat ini. Dia sebagai saksi, bagaimana sepinya hidup angkasa. Bekerja demi mencari uang, pulang hanya untuk ditemani sepi. Melihat bagaimana angkasa menyandarkan tubuhnya dengan kepala mendongak ke atas menahan air mata.